Tema firman Tuhan yang saya bawakan pada pagi hari ini adalah esuk dele sore tempe. Terambil dari Matius pasal 21 ayat 1 hingga 11. Matius 21 ayat 1 hingga yang ke-11. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya sudah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depannya itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, Dia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, dan ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Mari kita berdoa. Tuhan, sudah semakin dekat kami akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan kami masih masuk kepada minggu yang kedua dalam masa Paskah ini. Sertailah kami, tolonglah kami, agar firman yang sebentar kami dengar, yang sebentar kami renungkan bersama-sama, sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami. Ampuni kami dan sucikan hati kami, baik hamba-Mu yang menyampaikannya, demikian juga jemaat-Mu yang mendengar. Terima kasih Bapa, terpujilah kiranya nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Pepatah esuk dele sore tempe, saya kira bagi orang Jawa sudah amat jelas maknanya. Bahkan bukan orang Jawa pun sudah kira-kira mengerti artinya, yaitu menggambarkan tentang orang yang suka berubah-ubah, suka mencela-mencele, suka plin-plan, bahkan munafik, bisa dikatakan demikian. Nah, siapa orang yang suka dengan orang yang punya sifat demikian? Apakah dia akan mau untuk menjadi temannya, teman main, teman bisnis, teman sekolah, bahkan juga teman kerja, teman bisnis? Apalagi kalau seandainya ditawari untuk menjadi teman hidup.
pasti mereka akan menolaknya. Untuk menjadi teman hidup, saya kira orang yang punya sifat yang demikian sama seperti membangun rumah tangga neraka di dunia. Kecuali orang tersebut bertobat dan mengubah sifat-sifatnya. Bayangkanlah seandainya ada orang tua yang mempunyai seorang anak tunggal, anak laki-laki, yang digadang-gadang akan menjadi pengganti dia, pengganti pemimpin bisnis yang dia lakukan. Tetapi seandainya anak itu punya sifat seperti yang tadi saya sampaikan, esok delis, sore tempe, maka hancurlah harapan daripada orang tua tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Bangsa pilihan Allah, bangsa yang Allah harapkan. Allah terikat dengan janji yang disampaikannya kepada Abraham, bahwa Allah akan menjadikan keturunan Abraham itu sedemikian banyak, dipilih sebagai bangsa pilihan, diberkati oleh Allah dan menjadi berkat bagi bangsa lain. Nah, itu tertata di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Umat pilihan Allah dari keturunan Abraham itu terwujud dalam diri bangsa Israel atau bangsa Yahudi, yang terdiri dari 12 suku yang nama-namanya diambil dari 12 anak Yakub yang adalah cucu Abraham. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sayangnya dalam perjalanan hidup bangsa Israel, mereka seringkali gagal, seringkali mengecewakan Tuhan, menyedihkan hati Allah yang sudah memilih mereka menjadi bangsa pilihan. Allah yang sudah dengan kuasa yang besar melepaskan mereka dari penjajahan Mesir, memimpin dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian yang sudah Allah sediakan. Tetapi sayang, dalam perjalanan itu seringkali mereka berubah sikap, berubah pikiran. Seringkali mereka malah mengeluh kepada Musa dan Harun agar Musa dan Harun membawa mereka kembali ke negeri Mesir. Nah, ini sesuatu hal yang sangat-sangat menyakitkan hati Allah, yang sudah berusaha sedemikian rupa untuk melepaskan bangsa pilihannya dari cengkraman orang Mesir, dari perhambaan orang Mesir. Tetapi seringkali mereka justru melecehkan apa yang telah Allah perbuat bagi mereka. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika mereka menyuruh Harun untuk membuatkan sebuah patung lembu untuk mereka sembah, karena Musa sedang berdoa menghadap Allah di gunung Nebo. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah begitu marah ketika melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang sudah menyisihkan Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang maha kuasa, tetapi menggantikan dengan Allah yang mati berupa patung lembu. Sehingga Allah terpaksa harus menghukum bangsa pilihannya sendiri dengan tulah yang mematikan
ribuan bangsa Israel. Bahkan juga akhirnya bangsa Israel dihukum untuk harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Palestina. Tidak seorang pun dari mereka yang akhirnya berhasil masuk ke tanah perjanjian, hanya 2 orang saja, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, ini berlanjut ketika Yesus Kristus, Sang Mesias yang sudah dijanjikan oleh Allah, turun ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat dunia ini. Dan Allah memakai bangsa pilihannya, bangsa Yahudi, menjadi salurannya, saluran berkat bagi bangsa-bangsa di dunia, sebagaimana janji Allah kepada Abraham. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa pilihan Allah itu justru menolak akan Yesus Kristus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat dunia itu. Itu dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11 yang dikatakan, tetapi ia datang kepada miliknya sendiri, tapi orang yang dimilikinya itu menolak dia. Bangsa Israel menolak Mesias Yesus Kristus yang sudah lama dinanti-nantikan. Dan bacaan tadi kita mengerti itu adalah terjadi menjelang minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus pada minggu terakhir itu masuk ke kota Yerusalem, Alkitab mencatat dan video tadi juga memperlihatkan dia disambut dengan gegap gembira luar biasa oleh orang-orang, oleh rakyat, oleh bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Mereka menyambutnya sebagai seorang raja. Mereka kemudian melepaskan baju atau jubah mereka dan disebarkan di jalan di mana Tuhan Yesus akan lalu. Dan sebagian juga mematahkan ranting-ranting atau daun-daun untuk disebarkan di jalan juga. Sambil mereka berteriak-teriak, bersorak-sorai dikatakan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang. Berseru katanya, Hosana bagi Allah Daud, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang itu? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Mereka menyambut Tuhan Yesus seperti seorang pahlawan yang pulang baru menang dalam perang. Luar biasa sekali. Tetapi apa yang terjadi? Itu hanya beberapa saat saja. Hari itu terjadi pada hari Minggu, tetapi 5 hari kemudian ketika Yesus ditangkap dan diadili berkali-kali dan gubernur Roma Pontius Pilatus yang tidak mendapatkan kesalahan apa-apa dalam diri Yesus mencoba untuk melepaskan dia dengan menghadapkan dia dengan Barabas, si penjahat besar itu. Mana yang kamu pilih di antara keduanya? Barabas atau Yesus? Maka mereka berteriak dengan keras, lepaskan Barabas, lepaskan Barabas, dan salibkan dia, salibkan dia. Bagaimana mungkin dalam waktu 5 hari mereka berubah 180 derajat. Dari menyambut Yesus sebagai raja, menyambut dia dengan gegap gempita, dengan sorak-sorai, sekarang mereka harus mencampakkan Yesus begitu saja.
untuk disalibkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa? Mengapa mereka berubah begitu cepat? Hanya dalam tempo 5 hari saja. Tetapi sekarang mencampakkannya. Persis seperti tema yang saya bawakan, esok dele sore tempe. Dikatakan mereka itu plin-plan, ya. Mereka munafik. Mereka itu mencela-mencele. Nah, ini yang merupakan bukti kesekian kali daripada apa yang bangsa pilihan Allah itu lakukan, perbuat terhadap Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Mengapa itu bisa terjadi sedemikian cepatnya perubahan mereka? Ada banyak alasan, tetapi saya merasa alasan yang paling penting adalah karena mereka sebetulnya belum mengenal Yesus yang sebenarnya. Yesus yang datang sebagai juru selamat untuk dunia ini, untuk mereka, untuk manusia yang berdosa. Nah, sebagai bangsa pilihan Allah, tentu saja Allah sangat-sangat kecewa, sangat sedih untuk melihat sikap bangsa pilihannya ini bertindak seperti itu. Karena tujuan Allah memilih bangsa Israel adalah untuk menjadikan mereka saluran berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, sesuai dengan janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang mereka. Nah, saudara-saudara, tetapi nyatanya mereka justru menolak Tuhan Yesus sebagai Mesias dan juru selamat dunia ini. Bukan sekali ini saja mereka berbuat demikian, tapi sejak sebelumnya, sejak keluar dari Mesir, yang dengan kuasa Allah yang besar melepaskan mereka dari perbudakan dan perjalanan menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan juga sudah sediakan bagi mereka. Mereka berkali-kali mengecewakan Allah, tidak menghargai apa yang Allah telah perbuat bagi mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, akhirnya apa yang terjadi? Kita tahu seperti tadi saya katakan, puncaknya adalah pemberontakan mereka untuk menyembah Allah, Allah yang benar, Allah yang hidup, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, dengan mengganti dengan Allah dari patung yang mereka buat sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak contoh yang lain yang mereka lakukan, yang mendukakan, yang mengecewakan, yang menyedihkan hati Allah. Nah, malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, seorang murid Yesus yang bernama Petrus, seorang murid yang sebetulnya adalah yang utama dari murid-murid yang lain, telah berbuat dosa yang sama. Malam itu sebelum Tuhan Yesus ditahan, disiksa, dan memberitahu kepada murid-muridnya bahwa malam ini aku diserahkan ke tangan orang berdosa dan aku akan dihukum mati. Maka Petrus dengan garang berkata, "Aku tidak akan meninggalkan Engkau Tuhan, aku akan mengikut Engkau
aku sedia mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi beberapa jam kemudian dia sudah menyangkali Yesus sampai 3 kali. Dosa itu begitu serius di hadapan Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar atas diri Petrus, tetapi dia sudah menyangkalinya 3 kali. Maka setelah kebangkitan, Tuhan Yesus berbicara dengan dia, meminta komitmennya lagi. Sampai 3 kali dia bertanya kepada Petrus. Dan Petrus menyatakan kembali, memperbaharui kembali komitmennya bahwa sungguh-sungguh dia mengasihi Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus memegang janji komitmennya sampai akhirnya sedia mati bagi Yesus dengan disalib dengan kepala di bawah. Nah, mengingat betapa seriusnya akibat dosa munafik, dosa mencela-mencele, dosa plin-plan dalam hal mengikut Yesus, dosa ini dapat dikatakan sama dengan mempermainkan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia dalam suratnya Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan demikian. Galatia 6, 7, 8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dalam hal apa seseorang mempermainkan Tuhan? Sebenarnya banyak hal. Banyak hal bahwa seseorang, dalam hal ini orang Kristen yang melakukan atau mempermainkan Tuhan dalam hidup mereka. Banyak hal, tetapi salah satu yang saya kemukakan dalam perikop ini adalah itu tadi. Tidak konsisten. Tidak setia untuk janji yang dia sudah ungkapkan, mencela-mencele, pelintat-pelintut. Esok dele sore tempe. Tetapi dari sekian banyak itu, saya ingin memberikan satu contoh saja tadi, seperti yang tadi saya sampaikan. Dan inilah yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Seperti misalnya, saya berikan contoh yang dilakukan oleh bangsa Yahudi atau bangsa Israel baru seperti sekarang ini. Misalnya adalah janji pada waktu seseorang itu dibaptis karena imannya, diterima sebagai anggota gereja, atau saat menjadi seorang pelayan Tuhan, atau janji untuk beribadah, janji untuk melayani, janji untuk bersekutu, janji untuk bersaksi dan lain-lain. Sudahkah janji yang kita ucapkan pada saat itu? Kita ucapkan di depan jemaat, tetapi juga kita ucapkan kepada Tuhan. Sudah kita sungguh-sungguh lakukan? Kalau tidak, itulah hal satu yang bisa dikategorikan mempermainkan Tuhan. Janji-janji yang tidak ditepati itu merupakan pelecehan. Namanya pelecehan terhadap Tuhan. Tapi apa? Melecehkan kepada Tuhan itu apa tuh, mon?
Melacakan kepada manusia aja sudah tidak pantas, apalagi melacakan terhadap Tuhan. Misal yang lain adalah janji suami istri pada saat pemberkatan nikah mereka, untuk saling mengasihi, saling membantu, untuk saling setia, baik dalam segala keadaan sampai maut memisahkan. Apakah janji ini juga sudah saudara dan saya lakukan dalam kehidupan kita? Janji kita kepada Tuhan dan kepada suami atau istri kita. Nah, saudara-saudara, banyak kali kita mengingkari janji ini. Janji yang lain adalah janji orang tua pada saat menyerahkan anaknya kepada Tuhan dalam upacara penyerahan anak. Bukankah orang tua berjanji untuk mengasihi, memelihara, mendidik, membimbing sampai anak itu menjadi dewasa dalam segi fisik tetapi juga dalam segi rohani? Nah, saudara-saudara, dan masih banyak lagi, masih banyak janji-janji atau komitmen kita kepada Tuhan dan sesama yang sering kali kita ingkari. Itu sama artinya dengan kita mempermainkan Tuhan. Ingat, setia dan taat, maka hidup kita akan menjadi hidup yang damai dan sejahtera. Sebaliknya, hidup yang tidak taat, tidak percaya, tidak setia, maka itu akan membawa kita kepada penderitaan dan ada di bawah hukuman. Sebagai bagian yang terakhir atau sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu kesaksian dari seorang ibu, seorang janda yang miskin dari sebuah desa di Kendal, Jawa Tengah. Si ibu ini pekerjaannya hanyalah menjual tempe. Dia membuat tempe, lalu besoknya dia pergi ke kota untuk menjual di pasar. Hidupnya hanya tergantung dari hasil penjualan tempe itu dan cukup untuk makan sehari. Ya, makanan sehari cukup untuk sehari itu saja. Hasil sehari cukup untuk makan sehari itu saja. Suatu hari, singkat cerita, ketika dia mau pergi ke pasar dan membuka dagangannya tempe, ternyata tempenya itu belum masak, belum jadi. Tetapi bagaimana? Ini adalah penghasilan satu-satunya. Kalau dia tidak pergi ke pasar menjual tempe, tidak ada makanan yang dia makan bersama dengan anaknya. Tapi dia harus pergi ke pasar. Dengan doa, Tuhan tolong mujizat boleh terjadi atas tempe ini. Kira-kira demikian. Bahwa saya sampai di pasar nanti tempe ini sudah berubah. Kedelai ini sudah berubah menjadi tempe. Harapannya demikian. Sambil berdebar-debar terus berjalan ke pasar, dan sampai di pasar dia pun masih mendoakan tempenya itu bahwa dalam nama Yesus kedelai ini berubah menjadi tempe. Tapi apa yang terjadi ketika dia buka bungkusannya yang dari daun pisang itu ternyata tetap saja tidak berubah. Dia sudah putus asa. Dia merasa Tuhan itu kali ini Tuhan tidak mendengarkan doanya. Maka dia hanya bisa termenung saja. Teman-temannya yang jualan tempe sama-sama sudah pada pulang karena sudah habis. Hanya tinggal dia seorang diri. Dia menangis, tapi apa yang bisa dilakukan? Kalau Tuhan bisa membuat air menjadi anggur, tidakkah dia bisa membuat kedelai yang setengah matang ini menjadi tempe yang matang? Di tengah-tengah keputusasanya itu tiba-tiba ada seseorang yang menepuk punggungnya. Bu, ada tempe yang belum jadi. Loh, dia hampir tidak percaya.
Ada seorang mau beli tempe yang belum jadi. Apa ibu serius cari tempe yang belum jadi? Iya. Karena besok saya akan pergi ke Korea dan anak saya pesan supaya dibawakan tempe dari Indonesia. Karena kalau saya beli tempe yang jadi, maka di sana itu sudah busuk nanti. Jadi saya sudah putar-putar tadi di seluruh pasar ini dan tidak mendapatkan tempe yang belum jadi. Oh, begitu, oke. Lalu semua dikasihkan. Berapa ini semua, Bu? 50.000 saja, Bu. Karena ini belum jadi. Duh, kalau biasanya Ibu jual semua ini kalau sudah jadi berapa? 200.000, Bu. Tapi ini karena belum jadi, sudahlah bayar 50.000 aja. Tapi ibu ini justru memberi dia 300.000 rupiah. Loh, kenapa ibu mau membeli tempe yang belum jadi seharga 300.000? Karena hanya ibu satu-satunya yang menjual tempe yang belum jadi. Kalau seandainya saya tidak mendapatkan tempe dari ibu, pasti anak saya di Korea itu kecewa. Saudara, apa yang kita pikirkan dan apa yang Tuhan jawab melalui doa bisa berbeda. Karena itu jangan cepat mengeluh, jangan cepat berputus asa, tetapi bersyukurlah selalu. Karena Dia yang memperhatikan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.